Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 6 yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 9 Pendidikan Agama Kristen dengan tema Bermain Sambil Memuliakan Tuhan. Dasar Alkitabnya diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29 sampai 32. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan Kidung Ceria nomor 233, Yesus Menginginkan Daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang suka bermain, dari anak-anak sampai orang tua. Ketika bermain kita bisa berekspresi sehingga bisa fresh dan dapat menghilangkan stres dalam diri kita. Anak-anak harus diajak mengenal permainan-permainan yang memberi dampak positif maupun negatif, sehingga mampu menentukan permainan yang tepat atau tidak. Anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain yang bersifat modern daripada permainan tradisional, padahal permainan tradisional juga tidak kalah serunya. Permainan modern antara lain video game, Nintendo, PlayStation, game online, game board, dan segala jenis permainan yang menggunakan alat-alat elektronik. Sedangkan permainan tradisional antara lain bermain layang-layang, petak umpet, kelereng, lompat tali, bermain kasti, congklak, balap karung, dan lain-lain. Berbagai macam game online antara lain Free Fire, Point Blank, Warcraft, Dota, Counter Strike, Lost Saga, Mobile Legends, dan lain-lain. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah anak-anak harus bermain sesuai dengan umur. Permainan olahraga antara lain sepak bola, basket, berenang, bulu tangkis, futsal, pingpong, dan lain-lain. Kemudian permainan petualang, mencari jejak atau menemukan sebuah benda yang hilang. Pada dasarnya semua permainan sangat menyenangkan, tapi yang terpenting permainan yang kita pilih harus berpengaruh positif, tidak ada unsur kekerasan, dan yang dapat memuliakan Tuhan. Permainan tradisional lebih banyak memberi dampak positif bagi kita karena dilakukan secara kelompok dan mengajarkan tentang kebersamaan, kerjasama, dan sportivitas. Permainan tradisional juga tidak banyak mengeluarkan biaya. Menurut nasihat Rasul Paulus dalam kitab Efesus tadi, pasal 4 ayat yang ke-29 sampai 32, saat bermain kita harus
memiliki sikap antara lain yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain, tidak geram atau tidak marah, tidak bertikai. Kemudian yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Yang keempat, bermain dengan ramah. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih. Kemudian yang keenam, saling mengampuni. Yang ketujuh, tidak melakukan kecurangan untuk mencapai kemenangan, karena hal itu menyedihkan hati Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bermain, bila menang tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati dan jangan merendahkan orang lain. Baik yang menang maupun yang kalah harus tetap bersyukur. Berbagilah kegembiraan serta sukacita dengan teman-teman saat bermain, karena dengan demikian kita bisa memuliakan Tuhan sambil bermain, seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Kegembiraan itu berasal dari Tuhan. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita ke anak-anak kelas 6 mampu menentukan permainan yang tepat, permainan yang berdampak positif bagi kita, permainan yang mengasah kreativitas, permainan yang bisa memberikan pola pikir kita semakin lebih kreatif. Jangan bermain yang menimbulkan kekerasan dan memberikan contoh-contoh yang tidak baik. Ya, biarlah pembelajaran hari ini bisa memberikan dampak positif, memberikan sesuatu yang baru kepada anak-anak semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan masih menolong kami, memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali kami boleh mengadakan pembelajaran secara online. Tuhan Yesus menolong kami untuk memberikan semangat kepada anak-anak didik kami yang belajar dari rumah. Sekalipun mereka belajar secara daring, namun biarlah anak-anak kami dapat mengerti, memahami apa yang menjadi maksud pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan juga melindungi dan menyertai kami di dalam setiap kegiatan aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami, mampukan kami menjalani hari-hari kami yang saat ini kami sedang menjalani hidup di tengah-tengah masa pandemi. Biarlah Roh-Mu yang kudus, kuasa Tuhan melindungi, menyertai kami, menghindarkan kami dari COVID-19 ini. Tuhan tolong kami semua, keluarga kami, sekolah kami, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.